Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan iman dan Islam kepada kita semua. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Harapan dan doa dari kami, semoga pula sahabatku beriman semuanya hari ini diberikan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, dilapangkan rezeki, diampuni segala dosa, dipanjangkan umur dan hidupnya barokah. Amin, amin ya robbal alamin. Sahabatku beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam video kali ini kita akan membahas tentang 6 jenis perempuan atau wanita yang tidak boleh dinikahi oleh laki-laki muslim. Sahabatku beriman semua, tahukah kalian sahabatku, ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan matang sebelum kita menikah dengan seorang wanita. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang perempuan dinikahi karena 4 hal: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka hendaklah kamu pilih perempuan yang taat agamanya, keislamannya, niscaya kamu akan beruntung. Riwayat Bukhari Muslim dan Bukhari. Tidak hanya itu sahabatku, dalam Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali rahimahullah juga menyebutkan 6 sifat wanita muslim yang harus dijauhi. Sebagian orang Arab berkata, janganlah kamu menikahi 6 wanita: al-ananah, al-mananah, al-hananah, al-hadahoh, al-barahoh, dan as-sadahoh. Berikut ini 6 ulasan jenis wanita yang tidak boleh dinikahi oleh lelaki muslim. Pertama, al-ananah. Al-ananah adalah tipe wanita yang suka mengeluh dan mengadu. Menikahi seorang wanita yang punya tipe ini membuat suami sulit untuk mencapai sakinah dalam keluarganya, sebab dengan mengeluh tidak akan mendatangkan solusi apapun. Wanita ini justru bisa menguras emosi suami. Sering mengadu merusak hubungan baik dengan sesama, kerabat maupun sahabat. Apalagi jika yang suka diadukan istri adalah orang tua dari suami. Sahabatku beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, al-mananah. Al-mananah adalah tipe wanita yang suka mengungkit-ungkit kebaikan dan jasanya. Dia berkata, aku sudah melakukan ini dan itu karenamu. Menikahi seorang wanita tipe ini membuat seorang laki-laki terhambat menjalankan perannya sebagai pemimpin keluarga. Jika dia berbeda pendapat dengan istrinya, sang istri mengungkit kebaikan dan jasanya. Apalagi jika seorang suami memiliki ekonomi yang rendah dari istrinya. Selain itu, perbuatan mengungkit kebaikan berbahaya bagi kehidupan akhirat keluarga kelak. Setiap keluarga muslim pasti menginginkan bisa masuk surga bersama-sama. Namun, dengan perilaku mengungkit kebaikan ini mengancam terhapusnya pahala kebaikan tersebut. Sahabatku beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga, al-hananah. Al-hananah adalah tipe wanita yang suka menceritakan dan membanggakan orang pada masa lalu. Jika dia janda, dia akan membangga-banggakan mantan suaminya. Jika dia belum pernah menikah sebelumnya, mungkin dia akan membangga-banggakan ayahnya dan membandingkan dengan suaminya. Bahkan mungkin membangga-banggakan saudaranya atau temannya di hadapan suami. Lebih parah lagi, kalau ternyata dia pernah pacaran sebelum menikah dan membangga-banggakan pacaran di hadapan suami. Astagfirullahaladzim. Sahabatku beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat adalah al-hadaqah.
Al-Hadaqah adalah tipe wanita yang keinginan berbelanja besar, mudah tertarik dengan suatu barang atau produk, dan suka meminta kepada suami untuk membelikan. Bisa dikatakan boros dan konsumtif. Jika wanita-wanita tipe sebelumnya menguras emosi suami, maka tipe ini menguras kantong suami. Meskipun suami orang yang kaya raya, boros tetap tidak baik dan tidak disukai dalam agama Islam. Apalagi jika suami pas-pasan atau miskin. Betapa banyak suami yang akhirnya terperosok ke jalan haram, menghalalkan segala cara karena permintaan istri yang berlebihan. Sahabatku beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelima, al-barakah. Imam Al-Ghazali menjelaskan ada dua makna al-barakah. Pertama, dia adalah tipe wanita yang suka berhias sepanjang hari, meskipun demi tampil menawan di hadapan suami. Berhias sepanjang hari termasuk sikap berlebihan dalam belanja kosmetik, dan berlebihan dalam pemanfaatan waktu yang mengabaikan kewajiban-kewajiban lainnya, apalagi jika niatnya bukan untuk suami. Kedua, wanita yang tidak mau makan dan suka mengurung diri sendirian. Dengan kata lain, dia tipe pemurung. Bagaimana keluarga bisa sakinah mawaddah warahmah kalau sang istri suka berbuat demikian? Sahabatku beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam adalah as-sadaqah. As-sadaqah secara bahasa artinya lebar sudut mulutnya. Dia adalah tipe wanita yang nyinyir dan banyak bicara. Dalam hadis disebutkan, Allah mencari orang tastarin, banyak cakap, mustasadin, banyak bicara. Hampir setiap hal dikomentari, dan komentarnya bukanlah komentar yang bermanfaat. Ada hal yang wajar saja dikomentari negatif apabila jika ada yang kesalahan. Menikahi wanita tipe ini sulit bagi suami menemukan kedamaian karena sikapnya menjadi sasaran komentar nyinyir sang istri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik perempuan adalah yang menyenangkan suami, apalagi ia melihatnya mentaati apabila suami menyuruhnya, dan tidak menyelisih atas dirinya dan hartanya dengan apa yang tidak disukai suaminya. Riwayat Ahmad dan Nasai. Baik saudaraku sekalian, dulu video ini dari kami. Terima kasih pada sahabatku beriman semua yang sudah dengan sabar menonton video ini. Semoga dengan video ini kita dapat memetik pelajaran, wawasan, sehingga menambah ilmu yang bermanfaat. Tak lupa sebarkan kebaikan ini agar menjadi ladang amal yang kita nikmati di akhirat kelak. Jangan lupa berbagi video ini kepada teman-teman sekalian agar mereka juga mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat. Sampai jumpa di video Islam berikutnya, dan selamat hari dengan penuh barokah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.